Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Nah, sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Nah, kali ini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, tahukah kamu apa itu surat lamaran pekerjaan? Nah, tetapi sebelum ke materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar yang pertama yang harus kalian kuasai adalah 1. Mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Adapun indikatornya, yang pertama adalah memahami unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi penulisan surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan kaidah penulisan EYD. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi isi daftar riwayat hidup. Nah, kita lanjut ke pengertian surat lamaran pekerjaan. Pernahkah kalian melihat atau membaca surat lamaran pekerjaan? Nah, surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Kemudian selanjutnya struktur surat lamaran pekerjaan. Nah, teman-teman sudah tahu apa saja struktur surat lamaran pekerjaan? Nah, yang pertama, struktur surat lamaran pekerjaan yaitu tempat tanggal surat. Kemudian ada perihal dan lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat yang terdiri dari alinea pembuka, alinea isi, serta alinea penutup. Kemudian di sini ada penutup surat dan yang terakhir tanda tangan dan nama jelas. Next, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Nah, menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Nah, dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat, karena isinya berupa gabungan. Nah, cara ini juga disebut sebagai model gabungan. Dan yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran, dan cara ini juga disebut sebagai model terpisah. Dalam praktek penyampaian atau pemakaiannya, nah, model ini banyak sekali digemari dan dipakai. Nah, walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, tapi model ini sangat digemari oleh pencari kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Kemudian, fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah sebagai pengajuan atau permohonan pekerjaan. Kemudian sebagai alat komunikasi, dan yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan. Kemudian unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, gunakanlah bahasa baik dan benar. Nah, kemudian gunakan kata-kata yang sopan, berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, dan informatif. Kemudian yang tidak kalah penting adalah harus tepat sasaran. Nah, hal yang tak kalah pentingnya adalah gunakan bahasa surat yang mudah dibaca dan sesuai dengan EYD. Dan yang terakhir adalah lengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, mulai dari tanggal surat, lampiran, perihal, salam pembuka, isi, sampai dengan penutup dan tanda tangan serta nama jelas. Nah, kemudian bagaimana sih cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar? Dan yang pertama adalah gunakan bahasa yang baik dan benar, ya.
Nah, pergunakan bahasa yang formal karena surat lamaran pekerjaan ini termasuk surat resmi. Jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam pembuatan lamaran ini. Kemudian, tuliskan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Isi secara jelas data diri dan suatu informasi tentang diri kalian. Nah, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan. Dan yang terakhir, jika kalian mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri kalian, nah jangan ragu untuk dapat melampirkannya. Berikut ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan, mulai dari tempat dan tanggal surat sampai dengan penutup, kemudian sampai dengan tanda tangan dan nama terang atau nama jelas. Kemudian berikutnya adalah menulis daftar riwayat hidup. Nah, sesuai dengan namanya, daftar riwayat hidup ini adalah berupa isian data diri yang berkaitan dengan hal penting dan patut untuk diketahui oleh orang yang dituju. Nah, cara membuat daftar riwayat hidup yang baik adalah dibuat secara singkat, jelas, padat.